Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadha an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum ibu dan kaum bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita sudah berada pada tanggal 28 Zulqa'dah 1436 Hijriah. Mudah-mudahan ibu dan bapak, Allah senantiasa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Udara disegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turun hujan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tadarruh merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kabut asap bisa Allah hilangkan, karena ini benar-benar salah satu bentuk ujian juga untuk kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita teruskan pengajian kita malam hari ini, kaum bapak dan kaum ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Kita masih membicarakan tentang ikhtiar kita supaya kita tidak tergolong kepada orang-orang yang jahiliyah dalam bertuhan. Pada pekan yang lalu kita sudah memahami surah Al-A'raf ayat 33, bahwa ternyata yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 tingkat. Mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Kalau selama ini kita memahami atau kita mengenal syirik itu dosa paling besar, ternyata ada dosa di atas syirik. Dosa di atas syirik adalah mengungkapkan, berbicara tentang Allah, berdusta, mendustai Allah, memburuk-burukan Allah yang dia dan Allah tidak seperti itu. Seperti kita contohkan pekan yang lalu, seorang karyawan, kalau masa dulu tentu budak namanya Bapak Ibu, sudah lama berpuluh tahun punya majikan, diberinya makan, diberi biaya, diberi fasilitas oleh majikan. Tiba-tiba dia putuskan hubungan dengan majikannya. Dan tidak sekedar itu, dia pun berucap, berkata-kata tentang majikannya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kira-kira bapak gitu. Ada orang seperti itu kawan, lawat tina, lawat didik, sudah itu nyeputuskan hubungan jawab dan nyokece lawat naik-naik. Luar biasa Bapak Ibu, besarnya kesalahan orang seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dosa tingkatnya di atas syirik. Menyebut Allah tidak adil, menyebut syariat Allah ini mengekang, menyebut apa yang diturunkan Allah ini sebenarnya tidak sesuai dengan hak asasi manusia, menyebut apa yang diturunkan Allah ini mengekang-ekang kakinya. Itu orang yang berkata-kata tentang Allah tanpa punya ilmu. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung malam hari ini, kita jemput kembali yang kita kabarkan, kita sampaikan pekan yang lalu, yaitu surah Al-A'raf surat 33. Kita baca kembali dulu Bapak Ibu untuk menjemput ingatan kita pada pekan yang lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al haqqi wa an
billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Katakanlah ya Rasulullah, innama harrama rabbiyal fawahisha, sesungguhnya Rabbku mengharamkan semua yang menjijikkan. Fawahish yang menjijikkan, ditolak oleh batin, dibantah oleh akal. Itu fawahish Bapak Ibu. Ma zahara minha wa ma batan, baik yang tampak dari yang menjijikkan itu maupun yang tersembunyi. Yang tampak, yang terlihat oleh mata, diraba oleh kulit, terasa oleh kulit, itu yang tersembunyi, yang tampak. Yang tersembunyi hanya kita yang tahu, tersimpan di dalam hati kita. Lalu Allah khususkan wal isma, dan dosa. Kenapa Allah sebut wal fawahish dulu baru wal isma? Seperti lingkaran Bapak Ibu, lingkaran besarnya fawahish. Semua yang menjijikkan, lingkaran kecil di tengahnya wal isma, dosa. Saduan yang ditolak batin manusia, digugat oleh akal sehat manusia, pasti dosa. Tanpa membaca kitab, tanpa membaca wahyu, pasti itu dosa. Tidak ada dosa yang diterima oleh batin siapapun manusianya. Apakah dia Kristen, apakah dia Buddha, siapapun manusianya, pasti batinnya menolak, itu dosa. Nah, jadi Bapak Ibu, coba saya lihat Allah menyebut dari fawahish baru ke isma, dari yang umum kepada yang khusus. Jadi kalau kita bikin gambarnya Bapak Ibu, lingkaran gadangnya al-fawahish. Di dalam lingkaran gadang itu ada lingkaran ketek, itu al-isma, dosa. Apa maknanya Bapak Ibu? Seluruh yang menjijikkan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, pasti dosa. Dan semua dosa pasti menjijikkan. Siapa orang di muka bumi ini Bapak Ibu yang mau mengizinkan suaminya berzina, berselingkuh? Kristenkah dia, Buddha-kah dia, Hindu-kah dia, Konghucu-kah dia? Semua menolak. Lalu apa yang salah dengan ayat larangan zina dalam Quran? Apa yang salah dengan ayat bahwa mereka yang sudah menikah berzina cambuk 100 kali until sampai dia mati? Kalau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, until death, sampai mati. Apa yang salah? Kalau ada orang panusi di muka bumi itu Bapak Ibu, awak kalau laki biasa sudah sholat, ya. Yang penting ambo jadi carian. Itulah gibur. Siapapun orangnya, apapun agamanya. Bapak Ibu, siapapun orangnya, apapun agamanya, beragamakah dia atau tidak, pasti batinnya menolak ketika seorang anak durhaka pada orang tua, Lalu apa yang salah dengan ayat Quran? Perintah memuliakan orang tua. Apa yang salah dengan Al-Quran ini yang bisa membuat batin manusia menolak? Tutup Al-Quran ini, lalu kita bicarakan saja, Bapak Ibu, apa isi Quran tanpa kita sebutkan itu dari Al-Quran, pasti batin manusia menolak, pasti batin manusia menerima. Tapi orang kan ikut Bapak Ibu. Asal dibaca ayat, mananya Quran sebenarnya, langsung ditolak. Apa sebab? Benci. Jadi Ibu Bapak yang terhormat, tunggu dulu kita bicara syariat Islam. Jangan sebut dulu syariat Islam. Ungkapkan dulu inti dari syariat Islam itu. Jujur, adil, apalagi bersih. Sehingga dilakukan penelitian Bapak Ibu terhormat, independen, merdeka orang menelitinya, masuk para peneliti Muslim. Ternyata negara yang betul-betul disebut mengamalkan isi Islam itu bukan negara yang penduduknya mayoritas Islam, tapi justru negara yang mayoritas penduduknya bukan Islam. Contoh Bapak Ibu, bersih. Ajaran Islam itu tidak Bapak Ibu. Mana yang bersih? Di negeri yang mayoritas umat Islam ketimbang terkadang negeri yang mayoritas tidak Islam. Bagaimana hebat bisa nggak Payakumbuh berlomba dengan Singapura soal kebersihan? Bisakah Bandara Internasional Minangkabau di Padang berlomba dengan Bandara Shanghai di Singapura soal kebersihan? Sementara yang di Singapura Bapak Ibu apa agamanya? Kita harus lebih mengedepankan pengamalan Islam ini, Bapak Ibu terhormat. Sebab orang sering kadang-kadang Ibu Bapak terhormat, ya, lebih kepada yang lahir, tapi lupa kepada yang batin, yang hakikatnya. Kita tunggu berdebat
debat dulu tentang level hadis, tingkat hadis. An-nazafatu minal iman. Jelas tidak ada sanadnya, tidak ada rawinya. Yang sudah terlanjur disebut hadis. An-nazafatu minal iman, kebersihan dari iman. Lalu dibilang al-hadis. Siapa perawinya tidak tahu, angkat tangan guru-guru itu. Yang benarnya yang ada rawinya, Sahih Muslim meriwayatkan Bukhari Muslim, at-tahuru minal iman. Kesucian itu dari iman. Itu jelas ada sanadnya, ada dalam kitab hadis Bukhari Muslim. Tetapi Bapak Ibu, di luar kita memperbincangkan tentang persoalan status hadis, bagaimana pengamalan at-tahuru minal iman itu? Kebersihan dari iman itu. Nah, ini kita bawakan kembali kepada ayat ini. Allah menyebut atas nama dosa pasti fawahish, pasti menjijikkan. Jadi Bapak-bapak, Ibu, kadang-kadang orang benci dengan ajaran Islam ini. Kenapa Ibu akan terhormat? Mendengar kata Islam saja yang ada dalam kepalanya apa? Orang-orang di luar Islam nih Bapak Ibu. Apa yang ada dalam kepalanya? Ya, orang meledakan bom, orang berjalan panjang sudah tutupi meledakan bom. Itu yang ada dalam kepala orang-orang di luar Islam. Dan itu yang harus kita dakwahi, Bapak-bapak Ibu yang terhormat. Berdakwah ke luar negeri, ada beberapa ustaz-ustaz kita dakwah sampai ke Thailand, dakwah sampai ke Australia, untuk menjelaskan Islam ini tidak seperti itu. Kalian cinta kebersihan. Bandara-bandara internasional Bapak Ibu, bisa orang makan kue di toilet itu, Pak. Coba Bapak Ibu bayangkan. Begitu dia bersih. Tapi ada musola di salah satu daerah di kabupaten kota ini, Bapak Ibu terhormat. Teman aku paling mengaji ke situ, lalu musola tidak dibuka, lama dari ini sholat seorang Bapak Ibu. Sedang sholat itu Bapak Ibu malinteh hitam di mukanya Pak. Ataknya dia Pak. Nyutangkan sholat tadi, ya. Jadi keluar tanah melinteh atau Bapak Ibu anjing. Seekor anjing dia sedang sholat di sebuah musola yang sangat kotor, nyubarasihan, sedang sholat itu sangat umuhnya, rupanya Bapak Ibu sedang panggil Arab kok di situ lalu anjing. Coba Bapak Ibu tengok. Jadi Quran ini sesuai benar dengan jiwa manusia. Tidak ada ajaran dalam Al-Quran ini yang ditolak oleh jiwa dan digugat oleh akal. Akal tunduk, jiwa menerima. Maka Allah menyebut, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma. Katakanlah ya Rasulullah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan apa yang menjijikkan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa. Jadi disebut dulu yang umum, baru disebut yang khusus. Yang kedua, Allah menyebutkan yang di tingkat diharamkan itu adalah wal baghi bi ghairil haqq. Menzolimi, melampaui, melanggar hak manusia bi ghairil haqq, melampaui batas tanpa kebenaran. Bi ghairil haqq, tanpa alasan yang benar. Itu dua. Yang ketiga, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Dan engkau mempersekutukan Allah yang Allah tidak ada menurunkan sultana, keterangan tentang perbuatan syirik. Tidak ada satupun dalil yang bisa membenarkan perbuatan syirik. Ini sudah kita berikan contohnya dan malam ini akan kita lebarkan Bapak Ibu. Dan baru yang keempat, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan, membicarakan tentang Allah ma la ta'lamun, yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan sampai nanti mengkaji akidah, bagaimana maksud sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah. Semuanya tidak bisa kita nalar-nalarkan. Kita akan rujuk kepada wahyu, kita akan rujuk kepada hadis-hadis sahih. Bapak Ibu yang terhormat, kita lihat tingkat yang ketiga tadi. Bahkan yang lurus ini sudah kita kemukakan. Allah dalam menyebut perbuatan orang syirik, Bapak Ibu, Allah menyebutnya dengan pernyataan malam yunazzil bihi sultana. Yang Allah tidak menurunkan tentang perbuatan syirik itu sultana, alasan. Ternyata Bapak-bapak dan Ibu, apapun jenis kesesatan manusia,
apapun jenis aliran sesat, Bapak-bapak itu bacalah. Kalau ada dia mengakui imam 12 imam yang suci, Syiah, mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berhak jadi nabi, malaikat Jibril salah sambung menyampaikan wahyu, Syiah. Atau Ahmadiyah meyakini ada nabi ke-26 yang ke-26 yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Atau keyakinan-keyakinan yang lain, atau keyakinan orang yang berkeyakinan bahwa ketika dia pergi ziarah ke kuburan, bisa yang dalam kubur itu menyampaikan kepada Allah. Bapak Ibu, apapun aliran, apapun kesesatan di muka bumi ini, dari 6.000 lebih ayat, cukup 3 ayat saja mematahkan mereka. Itu kajian tauhid. Ada 3 pelor mematikan, Bapak Ibu, yang bisa kita pakaikan, kita bidikkan kepada orang-orang yang mengemukakan paham-paham yang sesat, paham-paham yang tidak jelas sumber asal-muasalnya. Apapun paham itu, Ibu dan Bapak, baik yang berasal dari luar Islam, apakah meyakini menyampaikan Tuhan punya anak, ya, menyampaikan Nabi Isa anak Tuhan, ataupun orang Yahudi menyebutkan dia manusia yang paling mulia, dimuliakan Tuhan, dimuliakan Allah, kata mereka. Apapun paham itu, baik yang di luar Islam maupun yang muncul dalam Islam, cukup 3 ayat untuk membantahnya, Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berhadapan dengan Syiah, berdebat dengan orang Syiah, meski kita dengar dengan pesan di Payakumbuh ini sudah muncul kajian-kajian Syiah di beberapa tempat, tapi kita belum bisa buktikan di mana mereka mengaji, ataupun mereka mengemukakan paham-paham tertentu, cukup 3 ayat untuk membantahnya. Ini dalam kajian para ulama-ulama salaf, Ibu dan teman. Dari 6.000 ayat lebih, ada 3 ayat yang bisa digunakan untuk mematahkan paham-paham sesat. Ayat yang pertama. Jadi di 24 sebentar dulu. Orang ke Iran itu, mereka Ibu Bapak pergi ke Karbala sampai mereka berziarah ke makam Khomeini. Dia sebut ayatullah. Ayatullah itu berarti tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ini menyebut Khomeini, Imam Khomeini itu ayatullah Imam Khomeini. Makam Khomeini itu Bapak Ibu mirip ditempatkan di tengah seperti Ka'bah posisinya. Dan orang memang bertawaf sekeliling makam itu dan disucikan. Ya dibuat disucikan. Bukit ini sudah dikeluarkan dari himpunan Mubalik, ya, dia menerima dana, dia sebarkan paham-paham ini, dan kalau adakan kelompok-kelompok pengajian, dia datang ke Karbala itu, dia pergi ke Iran itu, bahkan di Bandung juga ada kelompok-kelompok kajian tentang Syiah ini, berhadapan dengan orang Syiah, gunakan 3 ayat senjata mematikan. Coba kita lihat. Allah yang ajarkan ayat ini kepada Rasulullah SAW. Ayat yang pertama, ini ayat ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak sehingga dan rekaman ini disebarkan luaskan kepada anak-anak kita, masyarakat kita yang tidak hadir, supaya anak-anak kita kokoh, nggak bisa goyang apapun orang memujuk rayunya. Kita tidak takut dengan pemurtadan itu, Bapak. Kalau akidah mereka kuat. Karena kita meninggalkan anak cucu dalam keadaan kuat tauhid. Kan itu Bapak Ibu ya. Tidak ada ketenangan yang paling bahagia di saat usia kita sudah mulai tua, Bapak Ibu terhormat. Kita lihat anak cucu kita akidahnya kuat, tauhidnya kuat. Ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi, rakaat pertama itu kan diabadikan Allah saat-saat Nabi Yakub sudah terbaring tempat tidurnya. Dipanggilnya anak cucunya, apa pertanyaannya kepada anak cucunya? Madza ta'budu? Madza ta'budu min ba'di? Apa yang kau sembah setelahku? Kecil Nabi Yakub ke anak cucunya terbaring. Ini kan itu dibaca oleh Pak Ustaz Saifullah tadi ayatnya. Lalu anak cucunya menjawab, aku menyembah apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim, yaitu Allah. Terus Bapak Ibu dari surah Al-Baqarah. Ini cek terakhir Nabi Yakub kepada anak cucunya. Tes kajian tauhid. Nah, ayat yang 3 ini mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menjadi senjata kita untuk mematahkan apapun keyakinan
keyakinan sesat yang berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ayat yang pertama ada dalam surah Az-Zukhruf, surat 43 ayat 81. Jadi cukup berapa ayat saja Pak? 3 ayat. Kita baca dulu. Ayat yang pertama surah Az-Zukhruf surat 43 ayat 81. Coba Bapak Ibu simak ayat ini. Subhanallah, dahsyat ayat ini. Allah mengajarkan Rasulullah SAW berdebat dengan orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa AS. Kita simak ayatnya Bapak Ibu. Surah Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahmani walad. Qul, katakanlah ya Rasulullah. Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang-orang musyrik. Apa yang disampaikan? Disuruh oleh Allah Nabi menyampaikan kepada mereka. In kana lirrahmani walad. Jika benar adanya lirrahmani walad, untuk Ar-Rahman itu, untuk Allah yang Maha Penyayang itu, walad seorang anak. Bapak Ibu tengok ayat itu. Fa ana awwalul abidin. Maka aku orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Bahkan aku orang yang mula-mula sujud kepada anak itu. Ya Pak ya? Apa makna ayat ini Ibu? Kalau bisa engkau datangkan bukti atas apa yang kau yakini, yang kau sampaikan itu, aku orang pertama yang ikut. Bisa nggak kita Bapak Ibu ayat ini kita sampaikan pertama kepada orang di luar Islam, meyakini Isa Tuhan ya. Bisa engkau memberikan bukti bahwa memang Allah itu punya anak, bahwa memang Nabi Isa AS itu anak Tuhan, aku yang pertama kali menyembahnya. Berapa banyak ibu bapak yang terhormat perdebatan antara para ulama dengan para pendeta yang hidup terakhir ini yang cukup fenomena, Ustaz Dr. Zakir Naik. Itu ratusan terjelentang para pendeta atas nama Allah itu bersyarat. Ustaz Zakir Naik ini melanjutkan perjuangan Ustaz Ahmad Dedat dari Afrika. Sudah meninggal. Ustaz Ahmad Dedat ini ahli perbandingan agama. Dia bukan profesor, bukan sarjana, tapi menjual garam pada dunia Bapak. Tapi karena sering telinganya merah, kalah berdebat dengan orang-orang Kristen, dengan pendeta-pendeta, lalu mulailah dia kaji ilmu namanya ilmu adain, ilmu perbandingan agama. Itu namanya Pak, ilmu perbandingan agama. Dia kaji. Sehingga pada akhirnya dibuat terhormat. Inilah yang menjadi senjata bagi mereka untuk menghadapi para pendeta. Mereka pun tidak punya bukti kuat. Sejak kapan Allah punya anak? Apakah ketika Nabi Isa belum melahirkan Tuhan sudah ada? Bagaimana konsep Trinitas? Anak Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Ini pun panjang Bapak. Ya, sakitun tak demikian Bapak. Lalu ketika ditanyakan oleh pengikutnya yang cerdas, apa katanya? Tidak boleh banyak tanya. Ikut saja. Kapan perlu kalau dia mengajar, disalin di jemaah, tapi tidak boleh banyak tanya. Ikut saja. Ini Islam tidak seperti itu Bapak Ibu. Islam tidak seperti itu. Apa yang ingin kita ketahui tentang Al-Quran? Allah menjawab. Ingin bukti ada Allah. Baik itu bukti dalil yang sudah sekian lama kita kaji tauhid Bapak Ibu, atau bukti akal, tidak ada yang bisa menolak Allah itu ada. Sehingga ada dialog di Bapak, ulama berdebat dengan orang yang anti Tuhan, lalu dia bikin janji. Kita berdebat ya hari Sabtu pukul 11 ya kata ulama tadi. Kamu pernah baca? Lalu apa yang terjadi Bapak terhormat? Ulama tadi datang dia pukul 2 siang. Ya, ini trik dia dalam berdebat. Lalu kata orang yang anti kepada Tuhan tadi, kenapa Tuhan lambat datang? Kata ulama tadi,
Tidak ada sampan saya untuk datang ke sini. Tapi tiba-tiba ketika saya berada di tepi sungai, ada saja kayu datang kemudian tersusun dengan rapi menjadi sebuah sampan. Dengan itulah saya datang ke sini. Apa kata yang anti Tuhan tadi? Tidak mungkin katanya. Pasti Tuhan bohong katanya. Mana mungkin ada kayu yang tersusun begitu saja datang merapat kemudian membentuk sebuah sampan dan dengan itu Tuhan datang ke sini, pasti ada yang membuatnya. Lalu apa kata ulama tadi? Sampan saja kau tidak percaya ada yang tidak sampan saja kau tidak percaya pasti ada yang membuatnya, apalagi dirimu dan langit dan bumi ini. Selesai debat kita. Sampan saja dikatakan tersusun begitu otomatis kau tidak percaya, kau yakini ada penciptanya. Apakah lagi dirimu dan langit dan bumi ini kau tolak juga ada penciptanya? Tidak jadi debat mati kutu. Itu langsung skakmat dia. Bis, sampai terjadi langsung mati langsung. Jadi Allah mengajarkan itu kepada Nabi. Katakan ya Rasulullah kepada orang yang menuhankan Isa, kepada orang yang mengatakan Tuhan punya anak. In kana lirrahmani walad. Jika Allah itu punya anak, kalau ada bukti, maka Allah mengajarkan kepada Nabi, fa'ana awwalul abidin. Aku orang pertama yang menyembahnya. Aku orang pertama yang memuliakannya. Makanya Bapak Ibu, insya Allah kalau kuat kajian tauhid, kuat ilmu perbandingan agama, tidak ada orang yang berani jawaban terhormat mendekat-dekat. Babatu, lurah babatu, basaga hijau Bapak Ibu. Tetapi kalau lurah tidak babatu, hijau tidak basaga, macan ompong, belangnya saja yang ada, iya, kue loyang saja sakit dia makan. Maka orang berani jawaban terhormat. Kenapa orang mulai berani menawar-nawarkan aliran sesat masuk ke Sumatera Barat ini? Dia sudah mulai melihat lurah tidak babatu, hijau tidak basaga. Mana ulama-ulama yang bisa orang datang ke suraunya mengkaji fikih, mengkaji tauhid? Kalau dulu dua yang terhormat, ketika masa-masa kita masih punya banyak ulama punya surau. Maka kepada kawan-kawan saya yang dari Madinah, dari Mesir, antum jangan harapkan juga diundang-undang orang berceramah. Bikin surau sendiri. Kalau ingin mengkaji tauhid, datang ke surau ini. Kalau ingin mengkaji fikih, datang ke surau ini. Jangan diundang, diharapkan juga orang mengundang. Kadang-kadang tidak suka orang kaji antum, dicoretnya. 7 tahun kalian di Mekah, kepada adik-adik saya waktu itu, 7 tahun antum semua di Mesir diperlakukan seperti itu. Bikin surau. Maka sudah ada yang mulai mungkin merasa apa itu. Alhamdulillah kalau kita di muslimin, alhamdulillah rabbil alamin, Bapak, kita berterima. Kayak gitu benar. Ya, yang dari Mesir kita terima, yang dari Madinah kita terima. Kurang parahnya Bapak Ibu, ya, asal mencari Ustaz baca duit saja takut, malu Ustaz baca duit. 90% Ustaz baca duit. Asal mencari saja Bapak takut, asal mencari namu RC saja takut, Pak. Aku jadi ada beberapa tempat sehingga saya mendengar Ustaz Gus Zahar bercerita, kenapa kita perlakukan mereka seperti itu? Kata Ustaz Gus Zahar. Sekian lama mereka sekolah ke Mesir, bersusah payah pergi ke Mesir itu, kumpulkan dana dulu, kadang makan, kadang enggak, kadang makan 2 kali sehari, berkita laki dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Bapak Ibu terhormat, pulang kampung kita perlakukan seperti itu. Maka Ibu Bapak sekali lagi, kita kembali kepada ayat ini. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita, ketika berhadapan dengan orang-orang yang menawarkan keyakinan yang dia tidak punya bukti, kita tolak. Makanya kalau anak-anak kita kuat kajian tauhidnya Bapak Ibu, kita tegak kepada kita. Babatu balurah ruah batu sagago ba ijuago sagago bejuago ijuago basaga tajam Bapak Ibu. Tapi kalau itu tidak ada, alhamdulillah alamin, sekarang seperti kata Musa tadi Bapak Ibu, payakumbuh paling banyak yang pergi ke Mesir, ke Madinah, Sumatera Barat ini paling banyak Bapak. Sehingga Gubernur Sumatera Barat dulu Pak Gaman Fauzi pergi ke Mesir itu untuk membeli apartemen menjadi asrama mahasiswa Indonesia. Tapi ketika dia pulang ke Sumatera Barat, kadang-kadang tidak mendapat tempat, diambil oleh orang Riau. Nah, ayo ke Riau kita. Tapi bagi kita tidak masalah, supaya sebab Islam tetap ada,
tersebar. Coba Bapak Ibu tengok hari ini Pak Ibu, sudah mulai berdiri sekolah-sekolah hufaz, berdiri sekolah-sekolah Islam terpadu yang datang ke kota kita ini. Kita punya sejarah Islam kuat, Mahat Islami. Ya. Kemudian di Parangjampang, Syekh Abbas yang Soekarno sendiri, yang Soekarno sendiri pergi ke sana untuk minta fatwa, minta nasihat dulu. Sekarang alhamdulillah mulai bangkit kembali Bapak Ibu. Sekolah-sekolah hufaz, ada yang di Majus kemudian diberi hadiah pergi umrah. Alhamdulillah begitu. Apa gunanya itu Pak? Supaya memang kita benar-benar memiliki ilmu sehingga tidak ada orang luar yang berani-berani menawarkan minuman-minuman beracun itu. Apakah itu kristenisasi, apakah itu Syiah dan yang lain-lain. Yang pertama yang ada dalam surah Az-Zukhruf ayat 81 ini apa Bapak Ibu? Datangkan bukti. Nah, jadi kalau ada orang misalnya Bapak terhormat pergi dia ke kuburan ini, Syekh ini menyampaikan doa, mana buktinya? Oh ada ayatnya, mana ayatnya? Pokoknya ada dalam Quran, dia mengecek supaya mana ayatnya? Nah, itu biasanya Pak itu Bapak Ibu. Kalau ya ada ayatnya mana? Dibacakannya ayatnya Bapak Ibu terhormat, apakah memang ini tafsirnya? Seperti itu Bapak Ibu. Kalau begitu mana hadisnya? Kalau dia tidak bisa tunjukkan ayat, dia tidak bisa ditunjukkan hadis, dia tidak bisa ditunjukkan kata orang begini segala macamnya, kita tolak. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ayatnya adalah surah Az-Zukhruf ayat 81. Yang kedua Bapak Ibu, ayat yang pamungkas untuk mematahkan paham-paham sesat itu adalah surah Al-Baqarah ayat 23. Ini sudah sering kita ungkapkan dulu, sudah pernah kita bahas panjang lebar, tapi kita ingatkan lagi. Surah Al-Baqarah ayat 23. Coba kita simak Bapak. Subhanallah, ini kembali memperkuat fondasi akidah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina wa in kuntum, jika kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Ini kepada orang-orang yang tidak beriman, jika kamu semua hai orang-orang musyrik, hai orang-orang yang tidak Islam, yang tidak beriman, dalam keadaan ragu mimma nazzalna 'ala 'abdina, tentang apa yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran. Ragu kau dengan Al-Quran ini? Katakan pada orang-orang Kristen, pada orang-orang Buddha, Bapak Ibu dari Islam, ragu kamu dengan Al-Quran ini? Fa'tu bisuratin min mithlih. Coba datangkan, buat satu surat saja. Surah Al-Baqarah saja seperti ini, mirip seperti ini. Coba buat agak satu surat saja semisal yang ada dalam Quran itu. Nak sanggup sendiri? Wad'u syuhada'akum min dunillahi. Panggil, kumpulkan semua orang-orang yang bisa menolongmu. Ahli bahasamu, ahli bahasa Arabmu, kumpulkan semuanya. Buat agak satu surat saja. In kuntum shadiqin. Jika kamu mohon orang-orang benar, orang-orang yang benar dengan pendidikan dan pemahamannya. Tidak tahu. Jangan satu surat, satu ayat saja. La tiap-tiap ini satu-satunya usaha terbesar di Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu pernah dilakukan penelitian baca di Amerika. Ada seorang pasien, beberapa pasien di rumah sakit, yang didengarkan ke telinganya satu bacaan Al-Quran, murni ayat Quran yang didengarkan. Yang dia tidak mengerti Al-Quran sebenarnya, tidak tahu dia ada Al-Quran. Kemudian dibacakan pula kepadanya untaian kalimat-kalimat yang didendangkan mirip dengan Quran, tapi bukan Quran, tapi dalam bahasa Arab, lagu-lagu tertentu yang cara membacanya disamakan dengan cara membaca Al-Quran. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika didengarkan kepadanya bacaan yang tidak dari Quran, padahal berbahasa Arab, dan si pasien ini juga tidak tahu bahasa Arab, tidak ada perubahan terhadap denyut jantungnya, semakin keras denyut jantungnya, ya, semakin tidak ada ketenangan gelisah. Tapi ketika didengarkan kepadanya
bacaan Quran, kalau saya baca waktu itu bacaan Imam Sudais, ya, rekaman ayat itu didengarkan, langsung normal tensi darahnya, tenang tetap jantungnya. Padahal dia tidak Islam, dia tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti bahasa Arab, tidak pandai bahasa Arab. Lalu kepadanya disampaikan, Anda tahu apa bedanya setelah Anda dengarkan tadi? Yang pertama tadi biasa-biasa saja. Jantung saya detaknya tidak normal, ya semakin berdetak tidak normal. Tapi ada yang kedua yang tadi saya dengar, itu langsung tenang hati saya mendengarnya. Disampaikan kepadanya, yang pertama yang kau dengar itu bahasa Arab biasa, syair-syair berbahasa Arab. Tapi yang kedua yang kau dengar itu dari Al-Quran. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Tanpa tahu dia isinya, jantungnya sudah memberikan reaksi. Makanya Bapak Ibu, ada buku bahasa Arab ditulis oleh seorang ahli pertanian di Mesir, Abdullah bin Naufal. Buku bahasa Arab itu judulnya At-Thariq ila Allah, Jalan Menuju Allah. Ini ingin membuktikan Bapak Ibu terhormat ayat Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ini ingin buktikan Bapak Ibu. Ayat ini kerajaan Bapak. Dia cubuh bantaran ayam ibu oleh Abdullah bin Naufal tadi. Ayam dengan dua kandang berbeda, dari anak ayam yang sama, induk ayam yang sama, anak ayamnya sama, dari induk yang sama, fasilitasnya sama, penerangannya sama, makanan sama, tapi ada bedanya Bapak Ibu. Di ayam kandang ayam yang C 24 jam nyujuin musik rock, nggak kata itu Pak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak ayam yang mati di aqua. Gizinya sama Pak. Di ayam yang cek lain, kata Abdullah bin Naufal, selalu 24 jam dengan gizi sama, makanan sama, penerangan sama, dihidupkan bacaan kaset Al-Quran diputar 24 jam. Sehat-sehat ayamnya. Nah, jadi kalau ayam itu bayi buah banyak dia buah, putar suara kasih. Putar suara kasih mengaji Pak. Ayam pun tenang. Penelitian Abdullah bin Naufal yang pertama, itu peneliti Pak, ahli pertanian. Dan cukup di situ Bapak Ibu, dia buat penelitian kedua, bertani jagung dia. Mesir kan terkenal pertanian yang hebat. Tampang jagung yang sama, di tanah yang sama, di sawah yang sama, cuman dibatasi saja dengan pagar untuk membedakan tempat bertanamnya Bapak Ibu. Dulu dibedakannya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Naufal ketika di tempat yang satu, awal dia bertani jagung tidak membaca apa-apa, ya nggak ada yang bacanya apa-apa, berdoa pun tidak, segala macam pun tidak. Ya, apa yang terjadi? Jagungnya banyak yang rusak. Kemudian ketika dia di tempat pertanian yang sebelahnya itu, diawali dengan berdoa, membaca bismillah, dan sepanjang dia bertanam jagung itu selalu berzikir, dikeraskannya berzikir Bapak Ibu. Kalau dalam buku itu dibaca ayat Quran yang dibacanya. Jadi sambil nyuruhnya gua mengaji ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Jagungnya begitu bagus, tidak ada yang dimakan ular. Padahal pupuk sama, tanah sama. Di situ Abdullah bin Naufal tersungkur di dalam jagungnya. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih apa yang di langit, apa yang di bumi. Padi yang ditanam pun dia bertasbih. Jadi kalau banyak Bapak Ibu, lado keritian, ya kemudian padi yang dimenci, ajar baik ke Priaman itu diambil lo air pencuci menyelamatkan ke makam Priaman, atau diambil tanah kuburan Syekh Burhanuddin itu dibawa pulang untuk menangkap manci. Mari kita lihat. Jadi kalau ada penyuluh pertanian belajar tauhid jawaban terhormat, biasanya setelah diajarkan begini cara bertani segala macamnya, Aceh dia lupa apa kalau mendengar suara azan berhenti membaca di sholat. Sebab terkadang ada penyakit-penyakit tanaman yang angkat tangan para peneliti pertanian baru. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Nah, kita kembali kepada ayat yang kedua ini. Jadi Allah menantang. Allah menantang. Kalau ragu kamu semua tentang Quran, coba buat agak satu surat. Tidak ada yang bisa membuat. Jadi kalau ada orang-orang di luar Islam itu yang menyerang Quran, itu hanya orang-orang sakit hati. Dia sendiri sebenarnya tidak bisa mengambil Quran ini, tidak bisa. Satu ayat pun dia tidak bisa. Yang kedua,
Yang ketiga Bapak Ibu, surah Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 51. Ini ayat yang ketiga yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW. Surah Al-Ankabut, Al-Ankabut artinya laba-laba, surat ke-29 ayat 51. Kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka itu, bagi orang-orang yang masih meragukan Islam, anna anzalna 'alaikal kitaba, bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kepada engkau ya Rasulullah Al-Quran, yutla 'alaihim, ya, yang dibacakan kepada mereka. Apakah tidak cukup bagi orang-orang yang menentang Allah itu? Tidak cukup bagi mereka bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran yang ayat ini dibacakan kepada mereka. Wa dzikra wa inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, dalam Al-Quran itu, la rahmatu wa dzikra liqaumin yu'minun, terdapat rahmat, kemudian wa dzikra, ada pelajaran, liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang tidak mau mengimaninya, masih juga dia menentang Bapak Ibu, dia tidak akan merasakan Al-Quran ini rahmat dan ada pelajaran untuknya. Intinya pada surah Al-Ankabut ayat 51 ini Bapak Ibu, kita diyakinkan oleh Allah, Quran ini sudah cukup bagi kita untuk menjadi pegangan hidup kita, menjadi suruh kita dalam menjalani jalan kehidupan ini. Tidak perlu kita cari di luar Islam, di luar Al-Quran. Oh, tentang tata cara hidup rumah tangga lengkap dalam Quran Bapak. Kemana orang ingin berkonsultasi, tidak ada yang sedahsyat isi Al-Quran. Hanya saja Bapak Ibu, isi Quran ini yang butuh kita dalami dan kita dakwahkan. Disinilah Bapak Ibu terhormat, dalam kajian-kajian per minggu ini, ibarat mencaskan pon, mudah-mudahan semakin kuat batin dan tauhid kita Bapak Ibu, kuat batin kita, disiarkan Allah batin dan lahir kita. Dan ini juga kita sampaikan kepada anak-anak cucu kita. Jangan cari lagi selain dari Al-Quran, selain dalam Al-Quran. Apapun, sistem apapun, cara hidup, cara berumah tangga, sistem cara apapun juga, apakah tidak cukup apa yang telah kami wahyukan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita uji, mari kita adu sistem yang dibuat oleh manusia dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu, Prancis saja juga Pak, undang-undang perkawinannya mencontoh kepada aturan perkawinan yang ada dalam Al-Quran. Berbisi-bisi mereka, lalu mereka akhirnya mengakui tidak ada aturan undang-undang perkawinan yang paling lengkap dibandingkan apa yang dimiliki oleh umat Islam yang ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu terhormat, ini uraian ayat surah Al-A'raf ayat 33. Jadi kita simpulkan, Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW ada 3 ayat yang bisa untuk mematahkan serangan terhadap Islam. Yang pertama adalah surah Al-Zukhruf ayat 81, yang kedua surah Al-Baqarah ayat 23, dan yang ketiga adalah surah Al-Ankabut ayat 51. Mudah-mudahan ayat ini selalu kita ingat Bapak Ibu, dan kita sampaikan kepada yang tidak hadir, dan semua kita, anak cucu kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, insyaallah nanti dipertemukan Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam al-jannah yang penuh dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja kajian tauhid kita pekan ini Bapak Ibu. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.